Pak Ustadz Abdul Somad, apa hukumnya orang yang tidak mengaminkan doa kunut? Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Saya ulang, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Yang tidak berkunut itu dua, Hanafi dan Hambali. Udah, Hanafi, Hambali tidak berkunut. Sedangkan Maliki dan Syafi'i berkunut. Udah ingatnya? Ini sama ini, ingat dalam pembedahan. Hanafi, Hambali tidak berkunut. Syafi'i dengan Maliki berkunut. Nah, datanglah orang menjumpai Imam Hambali. Hai Imam Hambali, ya, saya ikut engkau, tidak ada kunut subuh. Oke, tak masalah. Bagaimana kalau saya sholat di masjid, imamnya bermazhab Syafi'i? Dia mau ngetes, kira-kira apa jawaban Hambali? Saya ikut engkau, tidak ada kunut subuh. Oke. Bagaimana kalau saya sholat di masjid, imamnya baca kunut subuh? Apa jawaban Imam Hambali? Angkat tangan dan ucapkan amin. Itu zaman Imam Hambali, meninggal tahun 204 Hijrah. Hari berganti musim, hari berganti musim, hari berganti musim, hari berganti musim. Zaman sekarang ada ulama Saudi Arabia namanya Syekh Ibnu Utsaimin, mazhabnya Hambali. Syekh Ibnu Utsaimin, ya, saya ikut engkau, mazhab Hambali, tidak berkunut. Oke. Bagaimana kalau saya kembali ke negeri saya, di kampung itu mereka bermazhab Syafi'i dan sholat subuhnya berkunut? Apa kata Syekh Ibnu Utsaimin? Kalau imam berkunut, angkatlah tangan dan ucapkan amin. Sama jawaban ulama dulu dengan ulama sekarang. Lalu kalau terjadi begini, imam baca kunut, dia tidak, saya tak tahu minta dari mana masalahnya. Tapi kalau masalah yang berselisih ulama cuma masih punya dalil, seperti Imam Syafi'i bilang kunut subuh, Imam Ahmad bilang tidak kunut subuh, ini toleransi. Harus kita bisa menerima itu. Tapi kita bisa menjalankan apa yang kita paling yakini, gitu kan? Terutama kita kembalikan kepada dalil yang paling kuat. Makanya dalam masalah kunut misalnya pernah saya jelaskan, Imam Syafi'i mengatakan hadis yang berhubungan dengan kunut semuanya diterima oleh beliau. Imam Ahmad muridnya, dan memang Imam Ahmad lebih faham masalah hadis, karena Imam Syafi'i pernah bilang, hai Ahmad, kalau sampai kepadamu berhubungan dengan hadis Rasulullah SAW, sampaikan kepada kami karena kau lebih faham. Imam Ahmad melemahkan hadis itu kan, nggak boleh ini dalam hadis ini tidak bisa dipakai menurut Imam Ahmad. Setelah Imam Syafi'i ke Mesir, tinggal di Mesir, dan Imam Ahmad tinggal di Irak, jaraknya jauh kan. Nah, murid-muridnya ini sering menukil pendapat satu sama yang lain, jadi kelihatan perselisihan pendapat memang besar. Pernah ada murid Imam Ahmad datang dan berkata, wahai Imam, kalau kami sedang sholat di belakang Syafi'i, mereka kunut, kami nggak kunut, gitu kan? Apa yang kami harus lakukan? Kunut atau tidak? Kata Imam Ahmad, kalau kau tidak mau kunut, jangan sholat dengannya. Artinya jangan sholat. Maksudnya apa? Kunut lah. Apa hubungannya tidak kunut? Karena masih ada dalil, gitu kan? Masih ada pemandu, ini namanya masalah khilafiyah. Di Indonesia sekarang teman-teman yang belajar ini, apalagi sudah mulai masuk pengajian sunnah, biasanya mereka tidak bisa memilah mana yang bid'ah mukaffirah, mana bid'ah yang masih masalah khilafiyah. Kalau bid'ah mukaffirah, kayak tadi saya bilang, ambil-ambil tanah kuburan, taruh air, dianggap berkah lah, beristighatsah, minta tolong kepada kuburan tersebut, ini kufur, ini bahaya, nggak boleh. Dalam mazhab 4 pun ditolak ini sebenarnya. Tapi kalau masalah perselisihan tentang ada hadis, cuma yang satu lemah, yang satu mengatakan boleh dipakai, ini perselisihan di antara ulama. Kita kalau mau lebih dalam menuntut ilmu, cari dalil yang paling kuat, kemudian kita ikutin. Jadi tidak harus kita, oh ya saya mazhab Syafi'i, lalu semua mazhab Syafi'i saya ambil. Bisa saja ada pendapat beliau yang bertolak belakang dengan hadis, maka kita dahulukan pendapat ulama yang lain. Boleh kita bermadhab dari salah satu 4 ini, tapi jangan fanatik dengan pendapat itu. Sehingga kita langsung memvonis orang lain salah, sementara masih ada dalil. Kalau ini bisa difahamin, tidak ada perselisihan sebenarnya di antara umat. Karena hadis yang mengatakan ikhtilafu ummati rahmah, perselisihan umatku rahmat, ini hadisnya nggak benar. Gitu kan? Masa Nabi SAW suruh kita berselisih? Gitu kan? Nabi SAW suruh kita bersatu, bukan berselisih. Mestinya memang tidak ada perselisihan, karena Tuhan kita satu Allah, Nabi kita satu Nabi Muhammad SAW, Quran kita satu, hadis-hadis Nabi jelas, gitu kan? Ini cuma kadang-kadang egoisme yang ada masuk di situ. Ah enggak, ini pendapat guru saya, kiai saya, pokoknya harus benar dan seterusnya. Ini yang semestinya harus dihindari. Apa hukumnya kunut yang dikerjakan setiap subuh? Taib, Anda berbicara hukum, berarti saya mesti jelaskan turunan hukum. Ingat bedakan ini ya, ada hukum dan sikap hukum, itu beda. Hukum dan sikap hukum. Kalau sikap hukum, itu pilihan seseorang untuk menentukan dan memilih hukum mana yang sesuai.
Tapi kalau hukum saja, itu berarti semua turunan hukum yang dipesankan oleh Al-Quran dan Sunnah. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 128 sampai 129. Ayat 128 ini poinnya. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Ketika Nabi berdoa dengan kalimat hukum ya Allah, laknat si fulan ya Allah, tiba-tiba ayat yang turun itu begitu mengejutkan. Muhammad, kamu tidak punya hak untuk menghukum seseorang atau melaknat seseorang karena dia pernah berbuat salah. Hak Allah untuk menentukan siapa yang dilaknat atau untuk menghukum seseorang. Perhatikan, ini kalimatnya indah sekali, indah sekali. Ini ingin memberikan keterangan kepada Nabi SAW bahwa tugas Nabi itu berdakwah dalam kebaikan. Sekalipun cuma berdoa, maka bila bisa berdoa yang baik-baik, maka hindarkan doa yang tidak baik. Ingin mengajarkan bahwa Muhammad, kamu masih berada di awal dakwah. Jangan cepat merasa panas, kemudian cepat menyinggung, minta dihukum dan sebagainya. Kalau nanti sikapnya seperti itu, nanti lama-kelamaan gak ada bedanya dengan umat terdahulu. Nabi Nuh ketika umatnya mulai menyimpang, minta kepada Allah, ya Allah, setelah berdakwah ya Allah, umat ini gak mau menerima ya Allah, maka turun azab Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu untuk umat terakhir sampai dengan kiamat. Kalau sikap sekarang minta umatnya dihukum, maka bagaimana dengan sikap dan keadaan mereka nanti sampai kiamat? Jangan-jangan gak ada umat nanti sampai kiamat karena nabinya belum apa-apa sudah minta kemudian untuk menghukum. Maka turun ayat untuk meluruskan kepada Nabi supaya berdoa dalam kebaikan-kebaikan. Taib. Yang paling indah, turunlah kemudian ayat ini. Setelah ayat ini turun, terjadi dua peristiwa. Satu, Nabi tidak membacakan lagi doa tadi. Ya Allah, tolong laknat si fulan, ya Allah hukum si fulan. Tapi kemudian merubah doanya menjadi doa yang baik. Dalam bahasa Arab, sesuatu yang baik yang dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, singkatnya disebut dengan kunut namanya. Kunut. Permohonan yang baik-baik sebagai ketaatan kepada Allah. Karena Allah perintahkan berdoa dengan yang baik, ya, maka sifatnya disebut dengan kunut. Baik, maka peristiwa yang pertama, fokus, Nabi tidak membacakan doa itu lagi, lalu mengajarkan kepada cucunya Al-Hasan, kepada sebagian sahabatnya, doa yang terbaik sebagai pengganti doa yang ini. Apa doanya? Allahumma hadini fiman hadait, wa'afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima atait, wa qini syarra ma qadait. Tidak pakai birahmatika ya. Tidak pakai birahmatika, tapi dalam hadisnya wa qini syarra ma qadait. Itu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian ada yang meriwayatkan Nabi tidak pernah membacakan doa itu lagi, dicukupkan ya, tapi kemudian sahabat mempraktikkan doa itu dalam salatnya. Ada yang menggunakan saat witir, ada yang menggunakan saat Ramadan, ya di 10 malam terakhir, bahkan ada yang menggunakan dalam kesempatan sholat subuhnya. Dan itu didiamkan oleh Nabi SAW. Bahkan ada sebagian mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah menggunakan itu dalam sholat subuh. Walaupun sebagian memandang riwayatnya lemah, ada yang mengatakan yang lain riwayatnya kuat. Dari sini, Bapak Ibu sekalian, karena Nabi SAW tidak mempraktekkan doa yang tidak baik tadi, kemudian mengajarkan doa yang baik ini, dan beliau mendiamkan sahabat yang mempraktekkan, tidak melarangnya, ya, maka disinilah kemudian para ulama melihat itu, lalu menyikapi dan mengambil kesimpulan dengan tiga kesimpulan. Karena Nabi tidak mengatakan langsung. Kalau Nabi mengatakan sudah nggak usah berdoa, selesai masalah. Kalau Nabi mengatakan berdoa ya, ini bagus, selesai masalah. Tapi Nabi mendiamkan di sini, dan sikap diamnya Nabi dalam implikasi hukum itu bisa menerangkan beberapa pilihan-pilihan hukum. Maka Imam Abu Hanifah mengatakan, karena Nabi sebelumnya tidak baca doa, dan setelah itu pun beliau tidak baca doa lagi, setelah turun ayat tadi, maka beliau menyimpulkan tidak ada doa kunut itu. Makanya saat subuh tidak perlu membaca doa kunut, selesai. Imam Abu Hanifah. Imam Malik, Imam Syafi'i menyimpulkan, Nabi SAW baca doa. Doa ini diganti oleh Allah untuk yang baik-baik. Dan kemudian diajarkan oleh Nabi pada sahabat, sahabat membacakan, Nabi tidak melarang. Ini artinya itu pun dibenarkan kalau dibacakan. Maka dari itulah Imam Syafi'i, Imam Malik mempraktekkan doa kunut ini. Imam Malik membacakan sebelum ruku. Jadi begitu membaca surah di rakaat yang terakhir dalam sholat subuh, itu Imam Malik mempraktekkan kunut, tapi kunutnya nggak jahar, sir. Makanya setelah baca surat agak lama, itu sedang baca kunut dalam subuh. Imam Syafi'i memilih riwayat yang setelah ruku. Ruku i'tidal, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, lalu membacakan ini dalam subuhnya. Plus Imam Syafi'i, Allahumma hdini fiman hadait, dan seterusnya. Imam Ahmad bin Hanbal mengambil jalan tengah. Ini Nabi sebelumnya nggak berdoa. Ada peristiwa besar terjadi.
yang membutuhkan doa. Kemudian Nabi berdoa dengan itu. Setelah itu Nabi tidak berdoa lagi. Ini artinya doa ini bisa dihadirkan dalam peristiwa-peristiwa yang menuntut doa itu disertakan oleh kita. Karena ketidakmampuan kita berada di sana. Peristiwa dahsyat besar yang meminta kita atau menuntut kita menghadirkan doa, itu dalam bahasa Arab disebut dengan nazilah. Nazilah. Maka dikenal dengan istilah kunut nazilah. Doa kunut yang dibacakan ketika terjadi peristiwa genting yang membutuhkan doa. Yang ada di Palestina, yang ada di Aleppo kemarin, yang ada di Syria dan sebagainya. Maka dikenal dengan istilah kunut nazilah. Tiga-tiganya disepakati oleh para ulama, baik di zaman itu sampai di zaman kini, ini ijtihad para ulama yang dibenarkan dan sah dilakukan ketika memilih satu di antara ketiganya. Karena Nabi memang memberi peluang yang sama untuk bisa mengerjakannya atau tidak sama sekali. Jadi, di masa bahkan Imam Asy-Syafi'i, beliau pernah berkunjung ke tempatnya Imam Abu Hanifah setelah beliau meninggal. Masya Allah Pak, Imam Syafi'i kunut, Abu Hanifah dan muridnya tidak. Begitu sampai ke tempat Imam Abu Hanifah, murid Imam Syafi'i mengatakan, ketika Imam Syafi'i diminta jadi imam, Syekh tafaddal, taumu bin nas, tusalli bin nas, Anda jadi imam. Murid Imam Syafi'i mengira Imam Syafi'i akan kunut. Mereka mengatakan pendapat kita akan unggul di sini. Tapi ternyata ketika sholat subuh, Imam Syafi'i tidak kunut. Tidak kunut. Apa kata muridnya setelah sholat? Syekh, lima lam taknut, kenapa Anda tidak kunut? Kata beliau, saya menghormati pendapatnya Imam Abu Hanifah yang berlaku di tempat ini. Masya Allah. Imam Syafi'i kunut, tapi ketika berkunjung di tempat yang tidak kunut, beliau tidak mempraktikkan kunut. Imam Ahmad bin Hanbal juga, Masya Allah, beliau kunutnya nazilah, tapi ketika beliau berada di tempat Imam Syafi'i, beliau kunutnya kunut seperti biasa, bukan nazilah lagi. Jadi di sini indah sekali, para ulama soleh, hafal Quran, menulis kitab hadis, dekat dengan Allah, saling menghormati satu sama lain. Walaupun beda pendapat, tapi masih bisa minum teh sama-sama, tersenyum sama-sama, dan ada dalam kebaikan. Antum bukan imam besar, jadi makmum juga jarang, hafal Quran juga tidak, hadis belum dituliskan, Masya Allah. Kenapa masalah ini jadi pada ribut? Yang kunut benar, yang tidak kunut benar, yang salah, yang tidak sholat subuh. Selesai.